Selamat sore trio kwek kwek. Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 15. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Janganlah kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Ini ceritanya Yesus berbicara kepada murid, orang-orang yang dipercaya untuk menjadi utusan Yesus, untuk mewartakan Yesus, untuk bersaksi tentang Yesus. Kalau merenungkan ayat tadi, kalimat mana yang menyentuh hati, atau kalimat mana yang mengesan, atau kira-kira isinya apa? Boleh dari yang paling muda, boleh dari yang paling tua, tapi ini semuanya tua. Kira-kira apa, Bu? Di penjara. Di penjara. Kalau yang Ibu rasakan, ini kan Yesus berbicara mengenai yang akan dialami oleh siapapun yang menjadi utusan Yesus, yang memang mau bersaksi tentang Yesus, mau mewartakan tentang Yesus. Nah, seperti ini yang akan dialami. Jadi kalau menurut trio kwek-kwek ini, yang akan dialami itu gimana kalau Ibu rasakan? Kenapa? Kesengsaraan. Ada lagi? Janganlah memikirkan perkataanmu, aku yang apa tadi kan? Janganlah memikirkan pembelaan. Kesakitan. Jadi kalau orang itu mau sungguh-sungguh mewartakan Yesus, yang akan dialami adalah kesengsaraan, kesakitan. Nah, tetapi Yesus berkata, kalau itu terjadi, jangan lalu berpikir soal menyelamatkan diri. Percayalah bahwa Yesus akan turun tangan, akan membantu. Nanti aku akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, kata-kata yang bijaksana. Jadi kalau direnungkan, inilah yang akan dialami oleh siapapun yang diutus oleh Yesus, akan menghadapi hal yang tidak enak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, ini hanya ada di kitab suci, atau kalau kita melihat hidup kita memang seperti itu? Kadang-kadang ada. Dirasakan penolakan. Yang baik itu kadang-kadang ditolak ya, Bu ya. Kalau menurut ibu yang lain? Iya, pasti mengalami. Ada ya? Ada mengalami aja. Ini ibu-ibu pernah mengalami hal seperti itu? Ya, pernah. Pernah ya? Pernah. Jadi kalau kita renungkan kata Yesus itu benar. Ada orang yang meramal cuaca, meleset. Ada orang yang meramal angka, meleset. Tapi kata-kata Yesus itu nggak pernah meleset. Kan ini dikatakan kepada para murid yang akan menjalani perutusan.
Jadi Yesus berbicara mengenai yang akan terjadi. Iya. Dan ternyata tidak meleset. Benar. Bahkan kita sendiri juga mengalami. Jadi mewartakan Yesus itu memang tidak mudah. Ada tantangannya. Tapi Yesus membesarkan hati, teguhkanlah hatimu. Jangan kamu memikirkan mengenai bagaimana cara menyelamatkan diri. Kalau memang sungguh tulus itu dilakukan dalam nama Yesus dan untuk Yesus, pasti Yesus akan hadir, akan membantu. Ini teman kita mendengarkan begini saja sampai keringetan, kipas-kipas. Orang tidak salah disalahkan. Sama. Jadi kalau kita renungkan dari bacaan tadi ya, Iya. asal kita sungguh-sungguh tulus. Saya mengerjakan ini, saya melakukan ini untuk Yesus, pasti Yesus menolong. Nah kadang-kadang kan kenapa kok Yesus nggak menolong? Karena yang dikerjakan itu katanya untuk Yesus katanya, tapi sebenarnya dalam hatinya bukan untuk Yesus, tetapi untuk diri sendiri. Ya kan? Karena ada atau yang katanya melayani Yesus, tapi sebenarnya dalam hatinya orang tidak tahu. Dalam hatinya yang dihayati adalah melayani diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Oh, hidup dalam kegelapan. Ya, jadi yang penting ini, yang penting kalau sesuatu itu memang kita lakukan untuk Yesus, kita lakukan demi Yesus, pasti kalau ada kesulitan Yesus akan turun tangan. Kalau kita tidak merasa Yesus beserta kita, ya barangkali yang kita lakukan itu meskipun kita berkatanya ini untuk Yesus, tapi bisa jadi dalam hatinya untuk diri sendiri. Betul nggak Bu? Jangan tidur.